Oke baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita yaitu BG Pales TV ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir selalu mensupport konten-konten kita. Ini merupakan konten podcast pertama di channel BG Pales TV. Mudah-mudahan dengan harapan kawan-kawan juga selalu support dengan subscribe dan selalu bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu bisa mengikuti konten-konten yang selalu kami hadirkan. Oke baik, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yaitu sahabat saya, kawan saya yaitu Hartono ya. Beliau ini merupakan sosok seorang pemuda di Kabupaten Sekadau. Oke, Bang Tono, lagi kesibukan sekarang ini sibuk apa nih? Ya, kesibukan saya sehari-hari, saya sebagai seorang pedagang. Ya, sebagiannya saya juga penampung karet untuk masyarakat di Kabupaten Sekadau, khususnya di Desa Munggu. Munggu ini. Ini Bang Tono, saya dengar informasi harga karet sekarang bagaimana nih Bang Tono untuk di tahun-tahun sekarang ini? Apa masih sama kayak tahun yang dulunya? Ya, kalau menurut saya harga karet itu tidak merata. Harganya kadang turun, kadang naik. Itulah gejolak ekonomi sekarang ini. Maka dengan adanya seperti yang kita ketahui sekarang itu kita mengalami pandemi ya COVID-19, sehingga masyarakat itu masih dalam keadaan stabil dalam ekonominya, sehingga kita dapat melihat sekarang ini Pak ya, seperti yang saya ketahui ya Pak ya, bahwa ekonomi kita sekarang ini belum juga dikatakan stabil Pak. Belum belum stabil ya. Jadi sekarang ini untuk pendapatan masyarakat apa dari penghasilan harga per kilo karet itu berapa, dan juga kalau dihitung-hitung untuk kebutuhan sehari-hari apa mengeluh enggak Bapak ini selaku petani juga apa bisa tercukupi enggak hasil dari petani karet dengan kebutuhan sehari-hari Pak? Bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya seperti yang Anda katakan tadi untuk masyarakat yang sedang merorek karet untuk kebutuhannya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasa mengeluh juga karena tidak seimbang dengan apa yang mereka dapatkan untuk 1 kilo beras dengan 1 kilo karet, itu tidak berimbang dengan Pak ya. Jadi harga ini Pak, kami mohon tahu Pak, apa harga karet sekarang ini per kilo di pasaran atau Bapak juga nampung kah? Ya, juga menampung. Ya. Juga, Pak. Berapa itu Pak? Ya, tidak jauh 9.000 per kilonya Pak ya. Kadang kita lihat juga kualitas pula juga Pak ya. Betul. Karena kalau harga karet itu juga bisa dilihat dari kualitas, bisa naik. Kalau kualitasnya kurang, harga karet itu bisa berarti 9.000 per kilo ya Pak ya. Sangat tidak berimbang ya Pak. Kita sama-sama tahu ya Pak ya, kalau untuk harga beras saja mungkin di kisaran 2-13 ribu ya Pak ya. Berarti enggak berimbang harga ya Pak ya. Itu dari Bapak yang menjual, nanti kan Bapak nanti jual lagi ke pabrik ya Pak ya. Iya, begitulah. Ya, karena kita mengambil untung tidak seberapa Pak ya. Yang penting kita perlu proses cepat gitu Pak ya. Nah, untuk kawan-kawan semua yang di rumah, jadi yang pastinya seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi, untuk bisa harga karet Bapak bisa misalnya harganya agak bagus, yang penting itu kualitas ya Pak Hartono ya. Dari kualitas juga. Jadi ini Pak Hartono, di masa-masa pandemi seperti ini kan kebutuhan masyarakat tetap seperti biasa namun aktivitasnya dikurangi ya. Jadi Bapak selaku petani juga bagaimana mengatasi kondisi pandemi kita nih yang sampai sekarang belum mereda nih Pak Hartono? Ya, kalau menurut saya seperti saat ini ya Pak ya, pandemi ini yang Bapak katakan tadi, ini bisa membuat masyarakat itu menjadi gejolak ya dengan adanya pandemi. Ya, seharusnya kita harus bisa menyesuaikan keadaan lingkungan kita seperti yang diaturkan oleh pemerintah ya, yaitu ada 3M, yaitu menjaga jarak gitu kan ya. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga adalah
memakai masker. Itu adalah merupakan petunjuk dari pemerintah yang harus kita ikuti ya. Ya, harus kita ikuti. Ini adalah menunjukkan kebersamaan kita. Kalau kita sebagai masyarakat ya harus saling memberikan motivasi yang lebih baik, karena dengan adanya pandemi ini kita lebih mengetahui sejauh mana saat ini bahwa ekonomi kita itu masih jauh dengan yang tahun-tahun yang kemarin. Dengan adanya bantuan dari pemerintah BLT ya Pak ya, itu adalah meringankan juga untuk masyarakat ya, itulah Pak. Berarti kita apakah itu petani, nelayan, segala macam itu pasti merasa dampak semua ya Pak ya? Betul. Nah, jadi saya hadirkan Bapak di podcast kita, di channel kita BG Paris TV ini. Bapak mewakili dari petani lah, khususnya di Kabupaten Sekadau ya. Harapan-harapan Bapak selaku petani ini kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, ataupun sampai siapa tahu ya didengarkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo, harapan-harapan dari masyarakat untuk harga karet di pasaran ini bagaimana nih Pak? Kalau tanggapan saya untuk masyarakat ya, khususnya saya ya, untuk pemerintah juga seorang petani, seharusnya pemerintah bisa melihat keadaan petani-petani karet ya di Indonesia khususnya ya Pak ya. Seharusnya pemerintah bisa memberikan harga karet itu standar lah 10.000, biasa mengimbangi harga 1 kilo beras itu Pak. Cukup 10.000 sudah cukup Pak. Masyarakat petani sudah cukup senang gitu Pak ya. Itu didengar tuh para pemerintah, mudah-mudahan bisa mencari solusinya. Itu yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi. 10.000 saja katanya. Mudah-mudahan 10.000 itu udah bisa menjadi suatu gambaran untuk bisa suatu perbandingan dari harga-harga kebutuhan yang lain seperti beras dan sebagainya. Itu harapannya itu. Mudah-mudahan para pemerintah, wakil-wakil kita bisa memberi solusi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi. Jadi Pak Hartono, harapan Bapak seperti itu kan, itu merupakan harapan dari orang-orang banyak juga seperti itu Pak, termasuk orang tua saya juga selaku seorang petani juga. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita maunya harga karet kita itu tinggi ya Pak ya, tetapi mutu daripada karet itu harus dijaga juga, apakah begitu Pak? Iya betul juga Pak, kata Bapak tadi bahwa kualitas juga menunjukkan bahwa harga bisa naik juga, karena kualitas itu kan menunjukkan bahwa di luar negeri ya kan memiliki kualitas yang baik ya Pak ya, supaya harga itu bisa bagus Pak ya. Kalau harganya anjlok itu kan lihat dari mutu kualitas juga ya, karena kualitas itu adalah menjamin produsen untuk mengekspor ke luar negeri. Ya begitulah. Berarti karet-karet kita ini ekspornya ke luar negeri ya Pak ya? Itu nanti kan luar negeri nanti memilah ya Pak ya dari pabrik di sana tuh memilah apakah produk dari Indonesia ini bagus atau tidak bagus. Itu nantinya harga itu akan turun di pasaran tergantung dari kualitas juga. Kualitas juga Pak ya, karena harga karet itu kan ada kelas juga Pak ya. Ada kelas A, B, C ya Pak ya. Ya harga yang bagus lain harga yang kurang ya begitulah harganya kalau di pabrik gitu Pak. Kalau jadi gini ya Pak ya, kita selaku masyarakat kecil sebenarnya harapan kita kepada para petinggi-petinggi kita itu sebenarnya enggak terlalu muluk-muluk ya Pak ya. Yang penting ekonomi kita stabil, keamanan negara kita stabil ya Pak ya. Itu bisa mempengaruhi tentang ekonomi ya Pak ya. Jangan sampai kita yang ada melakukan demo segala macam anarkis ini itu nanti tidak ada investor yang bisa masuk ke negara kita. Mungkin itu bisa menjadi pengaruh juga ke hal-hal seperti itu tuh. Itu bisa juga pengaruh Pak ya. Karena kita sebagai masyarakat ya harus banyaklah bersyukur pada Allah apa yang kita nikmati lah, apa yang kita dapat hari ini itulah yang kita syukuri Pak. Kalau kita mengikuti gaya hidup itu tidak akan cukup Pak. Betul Pak, betul. Dengar itu para pemirsa, betul ya. Begitulah nama kehidupan Pak ya. Nama hidup itu kadang lika-likunya ya, itulah nama dunia itu Pak ya. Macam beragam lah manusia Pak ya. Berarti intinya poin yang disampaikan oleh Pak Hartono ini, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para pemirsa. Apapun yang kita dapati, kalau kita bersyukur insya Allah itu akan cukup, begitu ya kira-kira ya. Jadi harapan kita semuanya mudah-mudahan harga karet bisa stabil ya. Insya Allah. Amin.
Oke, baik, demikian wawancara kita bersama sahabat saya yaitu Pak Hartono. Nggak usah lah kita bilang Bapak, nih kawan sahabat abang lah, Pak Hartono ini. Beliau ini juga bisa dikatakan selaku penampung daripada karet-karet para petani. Beliau nantinya jual lagi ke pabrik. Beliau juga selaku seorang petani ya. Harapan beliau kepada pemerintah ataupun dinas-dinas terkait bisalah mengupayakan untuk harga karet ini bisa sebandinglah dengan harga-harga bahan pokok dan lainnya. Demikian wawancara kami bersama salah satu tokoh pemuda juga beliau ini di Desa Munggu pastinya. Mudah-mudahan nanti kami bisa hadirkan beliau kembali di studio kita di BG TV. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.